Protein. Nah, pada protein ini sebenarnya penelitiannya belum terlalu banyak dilakukan pada populasi lansia, tetapi ada juga yang mendapatkan eh, pada orang-orang tua yang mengkonsumsi protein dalam jumlah yang rendah itu skor memori verbalnya itu rendah. Dan pada subjek yang mengkonsumsi protein tinggi, ya, hereditary protein intake, itu berhubungan positif, berkorelasi positif dengan non-verbal learning, verbal memory, dan juga penurunan resiko dari gangguan kognitif yang ringan atau demensia. Nah, berbeda halnya dengan protein dan juga karbohidrat, asam lemak omega 3 ini sudah banyak penelitiannya dan EPA, DHA ini mempunyai efek yang bagus untuk fungsi kognitif dan juga kesehatan mental. Nah, ada penelitian meta-analisis yang menyimpulkan bahwa asam lemak omega 3 ini mempunyai efek yang protektif pada pasien yang mengalami gangguan kognitif, tetapi tidak ada efek yang terlihat pada orang sehat dan juga penderita Alzheimer disease. Penelitian lain atau penelitian review itu di Cochrane menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa kalau PUFA itu dapat mempunyai peran dalam menyembuhkan orang dengan yang sedang demensia. Tapi ini ada systematic review dan meta-analisis ya yang melaporkan bahwa omega 3 itu mempunyai manfaat klinis pada pengobatan depresi. Nih, di sini kita bisa melihat contoh makanannya apa? Salmon, udang, terus juga brokoli ya. Itu adalah sumber-sumber dari asam lemak omega 3. Yang lainnya juga ada telur ya. Oke, kita lanjut ke polyphenols. Nah, ada penelitian yang menggunakan suplementasi kokoa ya, kokoa coklat, bahan coklat itu. Nah, itu dilaporkan dapat memperbaiki fungsi kognitif pada suatu grup orang tua. Penelitian lain melaporkan bahwa adanya hubungan antara dietary index dari spesifik polyphenols dengan fungsi kognitif. Nah, penelitian lagi ada juga mengatakan bahwa uh, treatment high flavanol ya itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari cerebral blood volume di dentata gyrus ketika kita mengukurnya dengan MRI. Jadi bagus fungsinya untuk meningkatkan cerebral blood volume. Ini makanan-makanan yang tinggi polyphenols. Ada berry, ada tomat, ada kokoa, ada wortel, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke vitamin. Stres oksidatif, seperti yang diketahui, itu menjadi penyebab utama dalam neurodegenerasi dan juga depresi. Jadi, di sini kita memerlukan antioksidan. Mungkin kalian masih ingat vitamin apa saja yang masuk dalam antioksidan? Ya, vitamin C, vitamin E, juga beta karotin yang terdapat dalam vitamin A. Tetapi, dari vitamin ini ya belum ada kesimpulan yang jelas peranan vitamin tersebut terhadap kesehatan otak. Namun semua diet yang bagus untuk jantung itu bagus juga untuk otak. A heart healthy diet is a brain healthy diet. Selanjutnya kita berlanjut ke vitamin D ya. Di sini kita bisa melihat sumber vitamin D itu ada salmon, ada telur, ada edamame, contohnya kayak edamame ya. Terus kemudian keju, jamur. Apakah kalian sering makan itu? Mudah-mudahan sering ya. Ditemukan bahwa reseptor vitamin D itu terdapat di otak. Penelitian systematic review dan meta-analisis menunjukkan bahwa orang yang menderita Alzheimer itu memiliki kadar vitamin D yang rendah dibandingkan dengan yang sehat. Dan
Kadar vitamin rendah ini berhubungan dengan fungsi kognitif yang buruk. Lalu, kadar vitamin D yang rendah juga berkaitan dengan rendahnya skor MMSE, Mental State Examination, dan juga penurunan fungsi kognitif. Sedangkan kalau pada yang kadar vitamin D-nya yang tinggi itu berkaitan dengan greater brain volume atau berkaitan dengan volume otak yang besar. Selanjutnya vitamin B, vitamin larut air yang nama-namanya bisa kamu lihat di sini. Ya, dan sumber-sumber makanannya juga seperti alpukat dan buah-buahan. Apa yang terjadi kalau misalnya kamu kekurangan vitamin B? Vitamin B ini, terutama kalau misalnya kurang folat dan vitamin B12 dan juga sedikit vitamin B6, itu berhubungan dengan gangguan kejiwaan, berhubungan dengan kejiwaan yang buruk ya di sini. Vitamin B ini mempunyai peranan penting dalam one carbon metabolic pathway, di mana mereka bertindak sebagai kofaktor dari sintesis DNA dan juga repair DNA. Kemudian juga pada metabolisme asam amino dan juga reaksi metilasi, termasuk remetilasi dari homocysteine menjadi metionin dan juga nanti menjadi S-adenosyl metionin. Pada penelitian randomized control trial ya pada orang tua itu di mana di sana mencoba menggunakan intervensi dengan asam folat dosis tinggi terus vitamin B12 dan vitamin B6 selama 2 tahun menunjukkan bahwa terdapat perbaikan pada fungsi kognitif dan juga penurunan rate dari brain atrophy. Folat, vitamin B12 dan B6 juga ini yang tadi ya memiliki efek protektif dalam mentreatment gejala-gejala depresif ketika menua. Jadi kalau misalnya kamu ketika menua tidak ingin mendapatkan gejala depresi, jangan lupa untuk memakan makanan sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin B12, B6 dan juga folat. Oke? Di sini kita bisa melihat ringkasan dari beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara vitamin B dengan depresi pada orang tua. Dan hasilnya, ya, vitamin B bagus ya. Dapat mencegah depresi pada dewasa. Pada tabel ini kita bisa melihat ringkasan dari penelitian-penelitian yang meneliti efek vitamin B supplementation pada depresi orang-orang tua. Ya.